Halo, apa kabar para pendengar dimanapun Anda berada? Salam untuk Indonesia, salam untuk Jakarta. Kita bukan hebat, tapi terlatih. Dengan kenangan pahit, kita harus bangkit dalam bertugas. Apa kabar Sobat Prajawibawa, dimanapun Anda berada? Salam bangga berwibawa. Gue Yogi Pradeska, ingin sekali bercerita pengalaman yang tidak pernah bisa gue lupain saat bertugas. Tragedi kerusuhan Koja terjadi pada 14 April 2010. Tindakan ini ditentang oleh warga yang kemudian berubah menjadi bentrokan antar warga dan Satpol PP. Memang kadang menceritakan kisah lalu sangat membangkitkan rasa sedih yang mendalam. Tapi menurut gue, ini bisa menjadi suatu pengalaman yang berharga saat bertugas di Satpol PP. Bisa mengambil pelajaran penting untuk bertugas lebih baik lagi dengan mengutamakan keamanan diri sendiri dan instansi. Gue ini masih honorer, kurang lebih 14 tahun mengabdi sebagai Satpol PP di DKI Jakarta. Setiap tugas yang diperintahkan oleh pimpinan, gue selalu siap untuk menjalaninya, karena gue yakin dengan slogan utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, itu sudah menjadi kewajiban setiap anggota Satpol PP dalam bertugas. Jadi, satu hari sebelum kita berangkat ke lokasi eksekusi, malam itu tepatnya di tanggal 13 April 2010, kita sudah berkumpul di gedung Balai Kota untuk mendapatkan perintah tugas. Dan sangat jarang sekali setiap penertiban, mungkin baru kali ini pada malam itu, pimpinan membuat strategi yang dituliskan di papan tulis. Kami para anggota mendengarkan dan menyimak. Karena jangan sampai yang dikhawatirkan pimpinan akan terjadinya kerusuhan terjadi. Kita mendengarkan sebuah lokasi yang dieksekusi. Iya, lokasi itu bernama Makam Mbah Priuk. Orang-orang mengenal tempat itu sebagai tempat yang bersejarah bagi umat muslim dan dipercaya dengan karomahnya. Sebelumnya gue sendiri tidak pernah tahu adanya makam tersebut. Mungkin bisa disebut cagar budaya. Kisah-kisah makam Mbah Priuk itu sendiri gue tahu setelah pasca tragedi terjadinya bentrok. Malam itu selesai pimpinan menyiapkan bekal dan anggota untuk bertugas besok, ada yang berbeda. Kali ini kita berangkat ke tempat eksekusi lahan beda dari biasanya. Tanpa peralatan yang biasa kita gunakan untuk perlindungan diri, hanya rompi yang berlapis besi-besi yang menempel di baju luar seragam kami. Tanpa dibekali tongkat untuk menjaga diri. Ini sangat berbeda seperti tugas-tugas sebelumnya. Saat eksekusi tempat lahan lain, pasar, perumahan kumuh, pinggir kali, tempat hiburan malam, tempat lokalisasi. Serius, ini sangat berbeda menurut gue selama ini bertugas. Mungkin kita merasa sebagai anggota menjalankannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Pasti akan ada bentrok, pasti akan ada gesekan. Dan biasa, giat gabungan akan membuatkan kita hasil dalam bertugas. Biasanya berhasil. Tapi situasi malam itu sangat berbeda. Kita berangkat menuju Wali Kota Jakarta Utara tepat jam 2 malam. Di mana lokasi ini titik pertama kita berkumpul dan bergabung dengan wilayah kota. Dari mulai Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan instansi yang lain.
Ada juga dari TNI Polri, mereka membantu. Tepat pukul 5 pagi, kita sudah persiapan menuju lokasi eksekusi, yaitu makam Mbah Priuk. Lokasi ini pintu masuknya tepat di area peti kemas yang biasa barang-barang besar atau kontainer parkir, yang disebut pelabuhan peti kemas. Saat itu, gue dapet tugas dengan membawa APAR, alat pemadam api ringan. Ketika terjadi pembakaran atau barang-barang yang dibakar, gue bisa memadamkannya. Gue berdiri tepat di samping petugas memakai baju pelindung. Kita sampai di lokasi pagi hari, kurang lebih pukul 5.30. Dari depan Jalan Koja kita sudah dihadang dengan massa yang berada di dalam area makam Mbah Priuk. Saat itu, ban sudah mulai dibakar-bakar, kayu mulai dibakar. Disinilah tugas pertama gue lakuin dengan mematikan api itu sendiri. Tapi sayangnya hanya satu APAR yang gue pegang. Berapa kali semprot, habis. Selesai sudah tugas gue taruh kembali APAR itu di mobil patroli. Dan waktu itu gue coba untuk kembali lagi bersama teman-teman yang bertugas. Kita sudah coba masuk ke dalam area makam Mbah Priuk, tapi ada kejadian tidak pernah saya prediksiin tidak berhasil. Kita hanya sampai di pintu utama gerbang area makam itu. Saya melihat agak terkaget-kaget, karena yang kita hadapi semuanya mayoritas anak-anak yang ada di dalam area itu. Mungkin ini sebuah pancingan, karena kita sebagai anggota tidak akan tega memukul atau menendang anak-anak. Tapi terlihat terbalik. Mereka anak-anak dari dalam terlihat seperti sudah dibekali sesuatu seperti pedang, golok, sampai batu-batu. Mereka sudah siap, seperti ingin berperang melawan musuh negara. Padahal hati dan batin gue sama merasakan seperti mereka. Gue muslim, berdoa dengan cara yang sama, ibadah dengan waktu yang sama. Ketika gue melihat teman-teman gue terluka, ini yang membuat petugas semakin tegas dalam tindakan. Mungkin mereka pikir kita akan menggusur makam Mbah Priuk itu sendiri. Tidak, sangat tidak benar. Ini hanya eksekusi lahan di sekitar makam Mbah Priuk yang mau dibuatkan tiang pancang untuk mempermudah kontainer masuk ke dalam pelabuhan. Tapi di luar jalan utama ada sekelompok orang atau ormas yang menutup kita seperti terhadang, sedangkan berita-berita yang muncul membuat spekulasi sendiri. Dan akhirnya mereka datang dari segala penjuru ke lokasi tersebut. Ini cerita nyata yang gue alamin ketika bertugas kala itu. Petugas masuk sampai area makam di gerbang yang kedua, kejadian magis itu muncul. Tiba-tiba semua berhamburan dan berlari keluar. Di situ gue lihat dan gue dikejar oleh seorang yang perawakannya tuh gemuk, memakai helm dengan membawa pedang. Tepat berada di belakang gue berlari. Mungkin gue sebagai targetnya. Jadi ada satu balai di pinggir tembok-tembok yang sudah hancur setengah dan dilapisi kawat-kawat. Saat gue lari sampai di balai, berasa kaki kiri gue terkena besetan pedang orang tersebut. Dan sambil terjatuh di balai, gue menoleh ke belakang, gue tendang orang itu tepat di muka helmnya. Dan dia terjatuh.
Di sini gue mencoba kabur kembali melewati pagar tanpa basa-basi, kaki duluan yang gue loncatin. Dan baju gue tersangkut. Gue paksa tarik sampai baju gue robek dan gue langsung bergegas keluar berlari. Gue bergabung dengan teman-teman yang ada di barisan di luar. Di sela istirahat, gue coba periksa kaki yang tadi kena pedang. Alhamdulillah, masih diberi selamat dan tidak sampai putus kaki kiri gue. Alhamdulillah masih terlindung dari lipatan celana dan karet sepatu. Nggak lama kejadian itu terulang. Anggota terdorong sampai ke tengah-tengah lokasi mobil-mobil terparkir. Di sini hanya ada satu jalan. Berdiam diri atau tetap terus bertugas mendorong massa keluar. Tetapi semua anggota sudah kelelahan dan tidak berhasil untuk mendorong kerumunan yang di depan jalan. Sedangkan massa semakin banyak bertambah. Gue mencoba ikut dengan rombongan, sebagian sudah terpencar. Hanya ada satu pimpinan kami tertinggi saat itu, yaitu Bapak Haji Haryanto Bajuri, yang gue coba ikuti kemana dia pergi. Dengan melewati pagar-pagar, gue loncat, berebut dengan teman-teman untuk sampai duluan ke seberang, selamatkan nyawa, dan sampailah gue di tepi laut. Yang terlihat kapal sebagian itu bisa untuk mengangkut kami semua. Tapi apa kabar kawan-kawan gue di sana yang tertinggal di lokasi depan? Gue berpikir siapa aja yang selamat. Akhirnya gue dijemput kapal menuju ke lokasi Polairut. Gue bertemu teman-teman gue bertugas sedikit, sangat sekali sedikit. Teman-teman gue yang bertugas dari provinsi terutama. Ketika gue ketemu temen gue berpelukan, gue nangis. Kita selamat sampai di sini, tapi memikirkan gimana teman kita yang tidak selamat. Di lokasi Polairut, gue bertemu temen gue. Dia sudah menelpon abangnya, mungkin akan dijemput. Saat itu gue cuma berpikir gimana caranya kembali pulang ke rumah. Semua seragam gue lepas, sepatu, kartu anggota gue buang, baret gue taruh di sana. Semua yang gue kenakan gue tinggal di lokasi Polairut. Agar pas situasi kondusif, gue bisa keluar dengan aman. Baterai HP gue sudah mulai lowbat. Saat itu bokap gue telepon dengan nada sedih dan menangis. Gue coba menguatkan hati, coba menguatkan diri, dan gue sampaikan, "Pah, alhamdulillah Yogi selamat. Papa jangan sedih. Habis ini Yogi pulang langsung ke rumah." Mobil kakaknya temen gue datang, dan gue berenam dalam mobil tersebut dengan wajah yang takut. Semua tertunduk melewati garis depan menuju keluar jalan Koja. Di luar itu masih banyak kerumunan orang-orang yang mau men-sweeping anggota Satpol PP. Sampailah gue di provinsi, di tempat gue bertugas. Langsung gue berganti baju. Gue ganti celana pendek, baju seadanya. Gue nyalain motor, langsung gue balik. Gue balik menuju Parung Bogor, berdua dengan temen gue
dengan mengkhawatirkan kondisi jalur mana yang kita harus lewati. Sampailah gue di rumah jam 2 pagi. Bokap gue dan keluarga serta tetangga gue udah menunggu di depan rumah. Mereka melihat gue sangat sedih dengan kejadian tersebut. Yang paling gue sedih, gue denger ada teman seangkatan gue meninggal di lokasi tersebut. 3 anggota Satpol PP meninggal. Ia meninggal karena amukan massa. Buat gue, kalian itu pahlawan keluarga saat bertugas. Gue mau ngucapin doa Al-Fatihah untuk almarhum Ahmad Tajudin, untuk almarhum M. Supono, untuk almarhum Israel Jaya. Semoga kalian ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini merupakan cambuk bagi Satpol PP dalam menegakkan hukum di DKI Jakarta, khususnya penegakan perda dan perkada. Jadi, doa gue untuk keluarga almarhum, semoga bisa sabar dan tabah. Mereka, keluarga gue juga, mereka saudara gue juga. Dan kalian, warga Jakarta, khususnya umat muslim, saudara sebangsa untuk gue. Jadi mari kita perbaiki, menata masa depan untuk jadi lebih baik lagi. Selamat bertugas kawan-kawan Praja Wibawa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam dari gue Yogi Pradeska, Praja Wibawa DKI Jakarta. Salam untuk Indonesia, salam untuk Jakarta. Bangga berwibawa. Terima kasih. Sampai jumpa.